Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Ilmu merupakan kebutuhan yang sangat penting. Ilmu mempunyai keutamaan yang sangat banyak. Maka perlu kita gali keutamaan orang yang mempunyai ilmu dan keutamaan ilmu itu sendiri. Kenapa? Dengan kita mengetahui keutamanya akan terdorong untuk mempelajarinya. Belajar agama, mencari ilmu agama. Dengan demikian kita akan termotivasi dengan ilmu tersebut, dengan mengetahui keutamanya. Di antara keutamaan ilmu adalah, dan orang yang mempunyai ilmu adalah, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yaitu di akhir darajat. Apa yang diangkat? Derajatnya. Dan Allah juga membedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, tentu tidak akan sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu akan berbeda. Sama-sama sholat. Dia sholat, tapi yang tahu, yang pertama dia mengetahui tentang hakikat daripada sholat, memahami apa yang dia baca dari mulai Al-Fatihah sampai salam, dia paham, menghayati. Kemudian yang kedua, dia tidak tahu tentang apa yang dia baca dalam sholatnya, dari Al-Fatihahnya sampai As-Salam, atau mengetahui sebagiannya, tentu akan berbeda derajatnya. Dan dalam penghayatan sholat pun akan berbeda. Maka Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ini adalah jawaban yang tentunya jawabannya adalah tidak sama. Ada istifhamnya ini adalah tidak sama. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Surat Toha ayat 114. Ini pentingnya mempelajari ilmu dan mengetahui keutamaan daripada ilmu itu sendiri. Kemudian ini dari Al-Quran, kemudian dari hadis Nabi SAW tentang keutamaan ilmu ini. Hadis dari muttafaqun alaih dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu kehendaki kebaikan, maka Allah jadikan dia paham dalam agamanya. Subhanallah. Ketika seorang dimudahkan untuk mempelajari agama, dimudahkan untuk memahami agama, ini adalah nikmat yang besar. Ketika dia bisa memahami agama. Kenapa? Karena kita ibaratnya, kata kebutuhan kita kepada ilmu, ya rohani itu lebih penting. Ya, lebih penting. Jadi kebutuhan kita kepada rohani, kepada ilmu itu jauh lebih penting. Ini diantara apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kemudian diantara keutamaan ilmu adalah jadi hadis Abi Darda, dari riwayat Abi Darda radhiyallahu an berkata, dari Abi Darda, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man salaka tariqan, man salaka sabilan, dalam riwayat man salaka sabilan yabtaghi bihi ilman, barang siapa yang menempuh suatu jalan dan dia tujuannya apa? Untuk mencari ilmu. Man salaka sabilan yabtaghi bihi ilman, untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita semuanya ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan thalabul ilmi ini, dengan mencari ilmu ini, kita akan dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ada kesempatan untuk datang ke majelis taklim, untuk mengikuti kajian ilmiah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bergegaslah, karena dari langkah kita dari rumah menuju tempat tersebut itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa innal malaikata latadu ajnihataha, sesungguhnya para malaikat itu akan meletakkan sayapnya li talifil ilmi, untuk para penuntut ilmu, ridon bima yasna, dan ridho akan apa yang ia perbuat. Jadi malaikat itu menaunginya, mengayomi dengan sayapnya. Jadi termasuk sifat dari malaikat itu mempunyai sayap, dijelaskan di sini, dan itu juga di dalam hadis yang lainnya. Wa innal alim, sesungguhnya orang alim itu la yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hidan fil ma. Sesungguhnya orang alim itu akan didoakan. Orang yang mempunyai ilmu akan didoakan oleh siapa? Segala sesuatu. Ya, kullu syai'in hatta al-hidan fil ma, sampai ikan yang ada di dalam air itu mendoakan. Subhanallah. Berarti sebut mendoakan, kambingmu mendoakan ya, sapimu mas mendoakan juga. Kemudian yang ada di sekitar kita mendoakan. Subhanallah. Mendoakan orang alim. Sampai ikan pun mendoakan, hatta hitan filma. Wa fadlul alim 'alal 'abid. Kemudian keutamaan orang yang alim dibanding orang ahli ibadah, ka fadlil qamar 'ala sa'il kawakib, sebagaimana keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang. Kira-kira bulan purnama dengan bintang-bintang lebih utama mana? Iya, bulan purnama lebih utama. Ya, lebih nampak, lebih kilat. Ini sih diibaratkan orang alim seperti bulan purnama. Nah, bintang-bintang seperti ahli ibadah. Orang yang beribadah tapi keilmuannya masih kurang, maka ulama ini lebih mulia. Kafadul qamar 'ala sa'il kawakib. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan ulama ini adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Bagaimana? Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan kepada ulama ini dinar, juga dirham, enggak mewariskan uang, intinya enggak mewariskan harta. Innama warathu al-ilma, sesungguhnya mereka mewariskan adalah ilmu, dari ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat daripada ilmu. Maqala Allah wa qala Rasul, itu warathul ilm. Mereka adalah pewaris para nabi. Jadi nabi itu mewariskan ilmu. Innama warathul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadin wafin. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, berarti dia telah mengambil bagian yang besar. Bagian yang besar. Bihadin wafin. Maka kita berusaha menjadi bagian, berusaha talabul ilmi, mencari ilmu, mengkaji ilmu agama ini, mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar kita masuk padanya, didoakan oleh para makhluk semuanya. Ada yang di sekitar kita semuanya mendoakan kita semuanya. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Kemudian, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah ajma'in, di antara berikutnya adalah tentang hadis menjelaskan tentang keutamaan ilmu, adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalathin. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Kemudian 3 perkara, illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah. Aw 'ilmin yuntafa'u, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin shalihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini 3. 3 kalau bisa, subhanallah. Kalau tidak 3-nya, salah satunya atau salah 2-nya. Usahakan 3 semuanya. Punya sedekah jariyahnya, punya ilmu yang bermanfaat, punya anak soleh. Nah, kita berlomba-lomba ke situ.
Inilah hakikat kebahagiaan. Ya, yang terus akan mengalir ini. Awalatin salihin yad'ulah. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi ini merupakan hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang punya ilmu, kemudian keutamaan sedekah jariyah dan keutamaan punya anak yang saleh. Jadi, saudara seiman rahimani wa rahmatullahi. Jadi di sini menunjukkan ilmu syar'i mempunyai kedudukan yang tinggi di agama ini. Di mana Rasulullah SAW, Allah dan juga Rasulnya mendorong kepada kita untuk berilmu, dan Allah SWT dan Rasulnya memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berilmu. Dan mencari ilmu merupakan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT dan merupakan penyebab masuk tadi mana? Surga Allah Subhanahu wa taala. Penyebab masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam ilmu itu akan mempelajari apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu awamirihi. Kita akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui mengenal perintah Allah, mana larangan Allah, ya. Dan juga akan menegakkan agama ini. Nah, inilah pentingnya ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah apa yang dikatakan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi para ulama adalah pewaris para nabi, dan nabi itu mewariskan adalah ilmu. Jadi kesimpulannya dari pembahasan yang berbagai ini ada beberapa faidah. Yang pertama, fadlul ilmi wal ulama haitsu innahum warasul anbiya. Keutamaan ilmu dan ulama di mana mereka adalah pewaris para nabi. Yang kedua, innal fiqha fid din dalilun ala iradatillah bil 'abdi khairan. Sesungguhnya orang yang paham dalam agama menunjukkan bahasanya Allah menghendaki kebaikan pada hamba tersebut. Orang yang dipahamkan agama, Allah berarti menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya mencari ilmu adalah sebab memasukkan kita surga Allah SWT. Dan yang terakhir, ya, termasuk sebaik-baik apa yang diwariskan manusia kepadanya adalah ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat pahalanya akan terus mengalir. Jadi orang yang mengajarkan Al-Fatihah misal dan diamalkan, walaupun dia sudah meninggal, dia akan terus mendapatkan pahala. Semoga Allah SWT mudahkan kepada kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.